itu saya yakin akar itu tetap aman dan juga tanah itu tidak pecah. Intinya ketika kita melakukan pengambilan bibit itu jangan sampai kita kemudian kita masukkan ke dalam lubang tanam yang sudah kita lubangi ya. Nah seperti ini. Kemudian ketika kita melakukan pemadatan itu jangan sampai kita menekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat tani semua dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama channel Belajar Organik. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan serta umur yang panjang, dan selalu diberikan kesuksesan di dalam apa yang diusahakan dan dicita-citakan. Dan semoga di dalam kita beraktivitas mendapatkan hasil yang melimpah, hasil yang maksimal, dan tentunya hasil yang barokah ya para sahabat-sahabat tani. Nah oke ya para sahabat-sahabat tani semua, hari ini adalah tanggal 3 ya, tanggal 3 Juni tahun 2024. Nah jadi setelah kemarin tahap demi tahap dalam persiapan lahan ya, jadi sudah saya bagikan semua videonya dari awal, dari pembersihan lahan, kemudian pemberian kompos, baik kompos pupuk organik cair ataupun padat, dan juga pemberian dolomit serta pengemburan lahan, pemberian pestisida ya, pestisida organik, dan yang terakhir kemarin yaitu pemberian pupuk pembedah tanah ya, yang terakhir yang berfungsi untuk mengendalikan ataupun membasmi patogen-patogen jahat yang ada di dalam tanah, kemudian menetralkan pH, dan juga membuat agar supaya media tanam menjadi lebih subur. Ketika ditanami tanaman bisa cepat beradaptasi ya sahabat tani. Dan pada hari ini tanggal 3 Juni saya akan membagikan yaitu cara yang paling penting juga ya, yaitu tentang mengenai cara penanaman cabai, bibit cabai ketika dipindah tanamkan. Dan ilmu ini sudah saya ujikan dan sudah saya praktekkan, dan alhamdulillah berhasil. Makanya ini saya bagikan kepada para sahabat ini semua sedetail mungkin ya. Jadi mengenai pemindahan bibit ya ataupun pindah tanam. Untuk step-stepnya di dalam kita melakukan pindah tanam, jadi tentunya untuk persiapan lahan itu harus semaksimal mungkin ya, seperti pada video-video yang sudah saya bagikan. Itu mengenai standar ataupun SOP dalam persiapan lahan. Dan kali ini dalam penanaman, yaitu yang pertama tentunya kita harus menyiapkan bibit ya. Untuk bibitnya itu dari kita memasukkan benih itu usia 35 hari ya, minimal 35 hari setelah kita memasukkan bibit. Jadi bibitnya itu sudah benar-benar siap untuk kita lakukan pindah tanam, yaitu minimal usia 35 hari. Nah kemudian setelah kita menyiapkan bibit, kemudian untuk tahap yang selanjutnya yaitu kita harus menyiapkan juga tanah ya, tanah yang benar-benar gembur, kemudian tanah yang sudah kita aduk dengan pupuk kompos ya ataupun pupuk organik, ataupun bisa menggunakan arang sekam juga ya sahabat tani. Jadi tanah seperti ini nanti akan sangat berguna sekali untuk menimbun bibitnya ya. Setelah kita masukkan ke lubang tanam itu kita timbun dengan menggunakan tanah ini. Nah kemudian setelah kita siapkan bibit dan juga tanahnya, kemudian selanjutnya kita menuju ke langkah cara penanamannya ya, ke lubang tanam. Jadi setelah kemarin itu kita tajuk ataupun kita lubangi bedengannya ya, kemudian kita isi dengan pupuk organik padat kemarin. Nah selanjutnya kita menuju ke cara penanamannya ya. Jadi untuk teknik penanamannya ini merupakan teknik yang sangat vital juga ya, sangat penting, harus diperhatikan ya sahabat tani, agar supaya tanaman kita itu tidak mengalami busuk batang, kemudian dia itu cepat beradaptasi, akarnya tidak busuk ya sahabat tani, dan juga tanamannya tidak stres. Jadi untuk langkahnya, jadi setelah kita lubangi seperti ini dan kita masukkan pupuk organik kemarin, selanjutnya untuk mengenai cara pengambilan bibit ya, di sini karena saya menggunakan pot tray, jadi saya congkel. Nah sahabat tani, kemudian apabila menggunakan plastik yang polybag plastik kecil itu sama juga perlakuannya ya. Jadi pada intinya ketika kita melakukan pengambilan bibit itu jangan sampai kita memegang pangkal batangnya ya, pangkal batangnya seperti ini. Nah di pangkal batang ini kita tidak boleh memegang sama sekali, makanya kita harus menggunakan alat seperti ini. Kita congkel, bisa menggunakan sendok ataupun alat yang lain ya. Kemudian kita masukkan ke dalam lubang tanam yang sudah kita lubangi ya. Nah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita timbun menggunakan tanah yang sudah kita siapkan tadi. Nah tanah yang sudah kita siapkan, tanah gembur, kemudian kita timbun ya. Nah seperti ini.
Nah, ini adalah manfaat daripada kita menyiapkan tanah sebelum kita lakukan penanaman. Nah, jadi fungsi tanah ini yaitu untuk menimbun bagian perakaran ya sahabat tani. Nah, kemudian ketika kita melakukan pemadatan itu jangan sampai kita menekan di pas di bagian perakaran ya. Kita tekan di bagian samping-sampingnya ini. Nah, kalau kita menekan di bagian pas di pangkal batang ataupun di bagian perakaran itu dikhawatirkan akan memutus akar yang ada di dekat batangnya ya. Nah, itulah yang menyebabkan tanaman kita itu stres ataupun bahkan mengalami kelayuan kematian. Nah, jadi langkah seperti ini adalah langkah yang sangat aman, dan saya yakin kalau sahabat tani menggunakan teknik ini, saya yakin tingkat keberhasilan dalam penanaman itu sahabat tani bisa lebih maksimal lagi. Jadi ketika menggunakan cara ini dalam penekanan kita itu di luar bagian perakaran, itu saya yakin akar itu tetap aman dan juga tanah itu tidak pecah ya sahabat tani. Nah, ini jadi bagian perakaran itu tidak akan terganggu dan tanaman bisa langsung tumbuh ya sahabat tani. Nah, memang agak memakan waktu sedikit, akan tetapi ini akan jauh lebih efektif ya. Yang kita cari adalah tingkat keberhasilannya. Nah, seperti ini. Nah, kalau caranya seperti ini, itu saya yakin bagian perakaran itu tidak terganggu. Dalam jangka 2 hari itu tanaman ya langsung berkembang karena dia tidak stres ataupun tidak terganggu ya sahabat tani bagian perakarannya. Jadi tanah yang ada ketika di persemaian itu tidak goyah, tidak pecah, dan akarnya pun tidak putus. Nah, oke ya sahabat-sahabat tani semua. Jadi setelah kita selesai melakukan penanaman, selanjutnya kita harus melakukan pengocoran dengan menggunakan larutan asam amino ya sahabat tani, asam amino. Nah, di sini saya menggunakan asam amino buatan saya sendiri ya sahabat tani, yang sudah saya buat 1 bulan yang lalu, 1 bulan lebih bahkan. Nah, manfaat dari asam amino ini untuk merangsang bagian perakaran agar supaya dia itu langsung beradaptasi, langsung tumbuh, dan juga menjaga agar supaya tanaman kita itu kuat dari terpaan sinar matahari. Apalagi pada saat ini sudah menjelang musim kemarau ya sahabat tani, tentunya kondisi fisik tanaman kita harus benar-benar kita perkuat ya, yaitu dengan cara mengocorkan asam amino setelah kita melakukan penanaman ya. Nah, untuk dosis pengocoran asam amino ini saya menggunakan 50 mili ya, 50 mili per 20 liter air. Jadi 50 mili per 20 liter air. Kemudian per lubang tanam kita berikan sebanyak 1 gelas ataupun 200 mili per lubang tanam sahabat tani. Ini tujuannya yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu untuk merangsang perakaran agar supaya bisa langsung tumbuh, dan juga menjaga agar tanaman kita itu kuat dari terpaan sinar matahari ataupun cuaca yang ekstrim ya. Jadi kondisi tanaman kita itu benar-benar fit. Nah, nanti agar supaya pertumbuhannya bisa seragam, memperkecil kemungkinan penyulaman ya sahabat tani, karena kondisi tanamannya itu utuh, tidak ada yang mati ya sahabat tani. Jadi step by stepnya dilakukan seperti ini. Nah, oke ya para sahabat-sahabat tani semua, jadi demikian tadi step by step ilmu yang saya bagikan mengenai cara penanaman cabai ataupun melakukan pindah tanam ya. Jadi cara ini adalah cara yang sangat efektif agar tanaman kita ketika pindah tanam bibitnya itu tidak stres, tidak layu, dan juga tidak mati. Dan juga dengan menggunakan cara ini saya sudah membuktikan untuk tingkat penyulaman itu bisa 0% ya sahabat tani semua. Yang penting step by stepnya itu kita perhatikan, baik itu dari persiapan bibit ataupun lahan ya sahabat tani, dan juga mengenai langkah-langkahnya, cara memegang bibitnya, kemudian cara penekanan tanahnya, itu harus benar-benar kita perhatikan ya sahabat tani. Oke, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua, diterapkan ke lahan kita. Semoga bermanfaat ya sahabat-sahabat tani. Selanjutnya apabila ada kesalahan dan kekurangan di dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya apabila ada pertanyaan, ada yang belum paham, silahkan tulis di kolom komentar dan nanti akan langsung saya jawab. Dan jangan lupa bagikan video ini serta menekan tombol like-nya ya, serta bagikan videonya agar supaya ilmunya lebih bermanfaat untuk para sahabat tani yang lain. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.